Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurnia Salwa Pratiwi dari kelas 10 Perbankan 1. Saya akan menjelaskan materi tentang perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Pengertian produsen. Produsen adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai nilai pakai dan nilai guna untuk dikonsumsi oleh konsumen. Pengertian produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda, barang, menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan produksi secara umum bagi konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan manusia supaya tercapai kemakmuran. Kemakmuran akan tercapai tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Tujuan produksi bagi produsen untuk meningkatkan keuntungan dan menjaga kehidupan perusahaan. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlahnya tetap berapapun jumlah produksinya. Contohnya seperti tanah, gedung, dan mesin-mesin pabrik. B. Faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang jumlah berubah-ubah tergantung jumlah yang diproduksi. Contohnya seperti bahan baku dan tenaga kerja. Pengertian perilaku produsen adalah semua upaya yang dilakukan oleh produsen dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien serta dapat diterima dengan baik di pasaran dan mampu menghasilkan laba yang besar. 7. Teori perilaku produsen merupakan sebuah teori yang menggambarkan perilaku produsen dalam menghasilkan produk barang dan jasa. Faktor-faktor dalam produksi. Produksi dengan menggunakan satu variabel bebas. Kombinasi penggunaan satu variabel bebas dapat diterapkan di bidang pertanian. Variabel bebas adalah manusia atau tenaga kerja. Variabel tetap adalah tanah dan mesin. Dengan adanya satu variabel bebas dalam proses produksi, maka seorang produsen hanya dapat mengubah atau menambah jumlah tenaga kerjanya saja saat mengharapkan hasil produksi atau output yang besar. Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang digunakan, marginal produksinya akan mengalami penurunan sehingga mencapai titik nol, disebut dengan law of diminishing returns atau hukum tambah hasil yang semakin berkurang. Produksi dengan menggunakan dua variabel bebas. Produksi dengan menggunakan dua variabel bebas ini berasumsi bahwa pada jangka waktu relatif lama semua faktor produksi akan berubah menjadi faktor produksi variabel. Circular Love Diagram. 1. Peran pelaku ekonomi. Rumah tangga konsumsi berperan sebagai penyedia faktor-faktor produksi. B. Rumah tangga produksi. C. Pemerintah. E. Masyarakat luar negeri. 2. Diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Diagram interaksi antara dua pelaku kegiatan ekonomi. Diagram interaksi antar dua pelaku kegiatan ekonomi. Diagram interaksi antar dua pelaku kegiatan ekonomi. Rumah tangga produksi berperan sebagai penghasil barang dan jasa serta pemakai faktor-faktor produksi yang ditawarkan rumah tangga konsumsi. Rumah tangga produksi akan kepada rumah tangga konsumsi berupa gaji, upah maupun uang sewa atas pemakaian faktor-faktor produksi. Rumah tangga konsumsi memberikan balas jasa berupa pajak kepada pemerintah sebagai balas jasa atas penggunaan sarana dan prasarana yang telah disediakan. B. Diagram interaksi antar tiga pelaku kegiatan ekonomi. Pelakunya ada tiga. Yang pertama rumah tangga konsumsi, yang kedua pemerintah, dan yang ketiga rumah tangga produksi. C. Diagram interaksi antar empat pelaku kegiatan ekonomi. Masyarakat luar negeri dalam
dalam diagram interaksi, 4 sektor memiliki peran sebagai berikut. Pertama, mengimpor barang-barang hasil produksi rumah tangga produksi. Yang kedua, menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan rumah tangga melalui kegiatan impor yang dilakukan rumah tangga produksi. Yang ketiga, mengekspor barang-barang hasil produksinya ke rumah tangga konsumsi. Yang keempat, menerima ekspor faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.